Tuhan. Pagi hari ini kita harus bersyukur bahwa Tuhan itu baik untuk segala berkat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Pagi hari ini kita masih boleh bernafas, kita masih boleh beraktivitas seperti sedia kala. Itu semuanya karena anugerah Tuhan. Mari kita mau sama-sama arahkan hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saat kita mau mengarahkan hidup kita menyerahkan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan, saya percaya berkat-Nya itu yang ada untuk setiap kita, dan berkat-Nya itu selalu baru untuk setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kasih-Mu, segala kemuliaan-Mu Tuhan, segala apa yang sudah Kau berikan untuk hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Kau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau katakan Engkau Allah kami yang setia, Engkau Bapa yang setia. Saat kami tidak setia Tuhan, Engkau tetap setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
Selamat pagi, Shalom. Apa kabar? Tentunya kabar baik buat kita semua. Dan pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita mengawali aktivitas, kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, lebih dahulu kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami membuka hati kami untuk bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang kami menyampaikan, biarlah apa yang disampaikan hanya seturut dan sesuai dengan kehendak Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membuka di dalam kitab Alkitab kita, di kitab Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-19. Begini firman Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan tema kuasanya tidak teratas. Kuasanya tidak teratas. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan memang sungguh luar biasa. Kalau kita boleh melihat di dalam firman Tuhan, ada beberapa peristiwa yang begitu luar biasa yang kita ketahui di dalam Perjanjian Baru, seperti angin ribut diredakan. Kemudian Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Di dalam masih banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya. Di Perjanjian Lama kita tahu bahwa terbelahnya laut menjadi 2. Semua ini terjadi oleh karena kuasanya, karena memiliki kuasa yang tidak terbatas oleh apapun juga. Begitu pula pada saat kita menjalani kehidupan ini, tentunya kita tidak terlepas dengan namanya masalah dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali membuat kita merasa berat, yang menimbulkan putus asa, dan juga merasa kemampuan kita terbatas, sehingga kita ini merasa tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan maupun persoalan yang terjadi. Di sini kalau kita mau mencermati dan memahami apa sih yang seringkali menjadi hambatan bagi diri kita ini, sehingga kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, begitu tidak ada batasnya, tidak kita rasakan. Tentunya kita ada beberapa hal yang membuat hal ini tidak terjadi atau kita tidak alami di dalam kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita setiap harinya, kadang-kadang kita terfokus kepada peristiwa yang ada, sehingga seakan-akan kuasa Tuhan itu tidak ada adil. Kuasa Tuhan itu tidak berkaya dalam kehidupan, sehingga peristiwa yang kita alami ini membuat kita lupa ada sesuatu kuasa yang lebih besar yang ada di dalam kehidupan kita. Hal inilah yang membuat kita tidak merasakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga ada sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Hal inilah yang membuat pemikiran-pemikiran kita, segala persoalan yang sederhana menjadi rumit. Ya, inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang sepele akan seakan-akan menjadi yang besar sekali. Nah, ini yang kita jarangkali melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada hal yang perlu kita perhatikan, ada hal yang perlu kita pahami, seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Inilah firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
Yesus tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, ataupun sampai selamanya, itu akan sama. Peristiwa di tahun yang lalu, peristiwa di masa-masa yang lalu akan terjadi juga di saat-saat sekarang ini. Apabila kita mau berserah dan mau bergantung dan mau percaya kepada Tuhan. Untuk dapat menikmati kuasa Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, percaya kepadanya. Bagaimana dengan diri kita? Sejauh mana kita percaya kepada Tuhan? Sejauh mana kita bisa berserah kepada Tuhan? Sepenuhnya kalau kita mau berserah dan percaya kepada Tuhan, sesuatu pasti akan terjadi. Kemudian yang kedua, jangan pernah bimbang atau ragu. Nah, ini yang kadang-kadang seringkali kita ini membuat kuasa Tuhan ini tidak berkarya. Karena bila kita ragu, maka sulit untuk melihat atau menikmati mujizat Tuhan. Inilah yang kebimbangan ataupun keraguan yang terjadi setiap diri kita ini membuat kuasa Tuhan tidak nampak. Kemudian yang ketiga adalah berserah penuh. Apa yang dimaksud dengan berserah penuh? Kita harus membutuhkan iman dan keyakinan untuk bisa merasakan. Kalau kita tidak bisa memiliki iman yang teguh, kita dengan tidak memiliki hati yang pasrah kepada Tuhan, kita tidak akan merasakan apa yang akan kita rasakan, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk itu, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak kita semuanya untuk bisa merasakan apa yang entah itu kebaikan ataupun keburukan yang kita alami ini menjadi suatu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun yang kita hadapi, rasakan saat ini, entah sakit penyakit atau hubungan kurang baik dengan teman, ingat bahwa Tuhan akan selalu menolong dan mampu melalui karya yang besar, karena kuasanya tidak terbatas. Mari kita rasakan dan nikmati kuasanya yang begitu besar melalui mujizatnya. Oleh karena itu, kita tidak usah gentar, takut, bahkan putus asa dalam menghadapi persoalan maupun permasalahan yang kita hadapi. Mari kita serahkan sepenuhnya kepadanya, karena yang memiliki kuasa yang tak terbatas adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah hari ini, besok, maupun selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini akan kebenaran firman-Mu. Kami melihat kuasa-Mu yang begitu besar, begitu tidak terbatas, dan biarlah ini dapat kami menikmati melalui kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.